Halo Sobat Polri, ketemu dengan saya Ibtu Jordi Aristo di podcast SDM Polri Today, seru-seruan di Mabes. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber, dua orang teman saya yang baru aja balik dari kedinasan di Tanah Suci. Nah, seru banget kan? Bisa berdinas, tapi juga di Tanah Suci sambil melaksanakan ibadah. Sekarang kita udah kedatangan dua orang teman kita, ada Ibtu Darlin dan Ibtu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kita boleh kenalan dulu nih. Ibtu Sudarlin Yusuf. Iya betul. Mas kalau boleh tahu satuan kerjanya sekarang ada di mana? Saat ini sebagai Pamin Renmin Slok Polri. Oh di Mabes Polri juga ya. Mabes Berarti kemarin daftar sebagai petugas haji juga dari Slok. Dari Satker Mabes juga. Dari Mabes juga. Nah kalau Mbak Erlin ini juga kebetulan kita satu kantor, kita udah kenal duluan sebelumnya. Di sini di tempat kita podcast sekarang ini di Bibir di Wapes. SDM ya, di Iya, Bibir di Wapes. SDM. Kita udah ketemu tapi memang beberapa bulan kemarin ini saya udah nggak pernah lihat Mbak Erni lagi gitu. Iya. Ternyata baru dapat info Mbak baru kembali dari pelaksanaan haji. tugas Iya, ibadah betul, haji. Nah, betul. kalau boleh tahu nih sebenarnya petugas ibadah haji ini kegiatan ngapain aja sih? Sebetulnya petugas haji itu banyak sekali kegiatannya. Karena kan kita kan dibagi dua daerah kerja ya, Madinah dengan Mekah, ya kan? Tiga. Jadi pertama itu Madinah, kemudian Mekah, kemudian daerah bandara. Nah, daerah ini sedikit cerita ya, maksudnya daerah kerja ini itu di daerah Mekah ini membawa berapa Lin kalau Mekah Lin? Ada 11 sektor dan 1 seksus haram. Sektor itu berarti kayak wilayahnya ya. Wilayah. Ya. 11 wilayah. Kalau di Mekah itu ada 7. Jadi sektor itu terdiri dari sektor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian seksus Nabawi dan daerah kerja bandara di Madinah. Tapi teman-teman sendiri dapatnya di mana? Mbak Erni di mana? Kalau saya di seksus Nabawi. Di Ya, Nabawi di seksus Madinah berarti. Iya, jadi sektor khusus Nabawi. Dan memang yang pekerjaan yang kita lakukan tuh hanya di wilayah daerah masjid saja. Di daerah masjid Iya. aja. Karena kan juga pelaksanaan ibadah haji itu kan semuanya kan di Iya, Mekah ya. iya. Tapi ada kesempatan buat berangkat ke Mekah juga nggak? Ada. Nanti kita dari yang daerah daerah Madinah itu kita nanti akan berpindah ke Mekah itu sewaktu puncak haji. Oh, pada saat pelaksanaan puncak Mendekati hajinya puncak haji. semuanya ke Iya, sana. iya. Kalau Mas Darlin sendiri di Mekah berarti. Di Mekah alhamdulillah ditempatkan di sektor 1 Mekah, nama wilayahnya Sisa sektor 1 Mekah. Sisa sektor Sekitar 8 km dari Masjidil Haram. ya lumayan juga ya sebenarnya. Yang saya penasaran ini kegiatan petugas haji ini sebenarnya ngapain aja sih? Apalagi kan kita ini kan dari Polri ya. Yang kita tahu kan ada yang dari Kementerian Agama ataupun dari instansi lain. Nah, yang dari Polri sendiri ini kegiatannya apa sih yang kita lakukan di sana? Sebetulnya pada dasarnya bukan hanya Polri aja sih ya Pak. Jadi di sana itu ada layanan yang disebut dengan pelindungan jemaah. Pelindungan jemaah itu terdiri dari TNI Polri. Jadi TNI Polri itu benar-benar memberikan pelayanan terhadap jemaah. Jadi kalau di kami di Madinah ini kita mau melakukan tuh pembinaan, koordinasi, pengawasan terhadap jemaah gitu kan. Contoh soal misal ada salah satu jemaah yang terpisah dari rombongan. Atau ada yang salah satu jamaah barangnya yang tertinggal atau hilang. Nah itu salah satu tugas kami. Jadi sewaktu ada yang tersesat atau sebutannya tidak tersesat sih. Jadi terpisah Kehilangan dari arah. rombongan. Kehilangan arah. Nah, kehilangan arah dan mungkin ada salah satu kan ada yang lupa jalannya. Karena kan kalau di Madinah itu sebetulnya hanya menghafal pintu aja, nomor pintu. Iya. Kalau menghafal nomor pintu itu ya itu sebetulnya salah satu edukasi juga ya. Karena dengan menghafal salah satu pintu di pagar Masjid Madinah itu pasti insya Allah tidak akan terpisah dari rombongan. Itu sebagai tanda kan Itu di mana sebagai mereka tanda masuk ya, keluar. di mana itu dia bisa kembali untuk pulang atau kembali ke hotelnya gitu. Jadi salah satu tugas kita tuh ya kita melayani jamaah apabila tersesat atau terpisah dari rombongan atau ada barang yang hilang atau ada juga salah satu yang ada yang terjadi insiden lah atau sebutnya mungkin ada salah satu jamaah yang pernah saya salah satu menolong itu jatuh dari eskalator ada. Nah, itu juga salah satu tugas kita. Jadi memberikan edukasi juga kepada jamaah agar tidak tersesat nanti kalaupun memang untuk kembali ke hotel gitu.
Tapi kalau menurut apa yang pernah saya tahu kan lebih Madinah kayaknya lebih mudah ngafal ya dibanding di Mekah ya, karena kan kalau Madinah itu kan masjidnya kan ya lebih mudah karena gate-nya kotak gitu kan. Sementara di Mekah sendiri kan banyak jalur-jalurnya. Itu tantangannya apa di sana, Mas? Kalau untuk di Mekah sendiri tantangannya sangat banyak ya, sangat besar tantangannya. Mulai dari cuaca, terus wilayah itu kita perlu mapping wilayah, hafal wilayah. Kemarin sampai berapa derajat sih di Kemarin itu pas pelaksanaan ibadah haji itu? Puncak ibadah haji itu sekitar 46 derajat Celcius. 4647 ya. 4647. 4647. Pada saat puncak haji Armusda. Lumayan juga karena kan mayoritas tuh mungkin jamaah juga banyak yang berumur juga ya, karena Iya. kan terutama di Indonesia kita tuh kan terutama reguler ya, kita daftar tahun ini tapi baru bisa berangkatnya tahun-tahun kemudian Iya, kan. betul. Yang saya penasaran, Mbak Erlin sama Mas Darlin ini bisa berangkat sebagai petugas itu gimana ceritanya? Daftarnya gimana atau mungkin tahu informasinya itu dari mana? Nah, alhamdulillah sedikit menyampaikan informasi, waktu itu ada ST dari SDM Polri tentang penerimaan petugas ibadah haji tahun 2004. Kemudian kami ikut seleksi yang disiapkan oleh Watpers SDM. Kemudian kami ikut bersama dengan peminat-peminat dari Satker Mabes ataupun dari Polda jajaran. Kemudian setelah lulus dari seleksi Polri ya, tingkat Mabes Polri. Kemudian setelah dinyatakan lulus, mengikuti seleksi lagi di Kementerian Agama. Adapun seleksinya itu mengenai tesnya, tes wawancara, tes mengaji, dan tes CAT. Wawancara, menggaji CAT. Iya. Berarti Dan seputaran- Kesehatan ya. Berarti seputaran pengetahuan terkait Tentang ibadah haji. ibadah haji di Iya, sana. betul. Karena kan saya juga pernah nanya teman tuh, Iya. mereka juga ditanyain kayak jalannya kalau misalnya ada jamaah tersasar di daerah sini, Iya, apa nanti yang harus dilakukan gitu kan ya. iya. Berarti itu kan harus butuh persiapan juga dong. Iya, Misalnya betul. Teman-teman juga selain dari sisi ilmu agama kan juga harus mempersiapkan bagaimana denah di sana. Iya, betul. Apa sih yang mungkin hal-hal khusus yang teman-teman persiapin untuk daftar petugas ibadah haji ini? Kalau untuk persiapan khususnya sih sebetulnya nggak terlalu Untuk persiapan spesifikasi kita harus mental aja. maksudnya tidak harus spesifikasi kita mengerti sekali, nggak juga ya, karena kan memang jujur kami berdua ini baru pertama kali, jadi pas saat itu daftar itu hanya menyiapkan mental aja, istilahnya Sedikit belajar. kita jalanin, sedikit kita belajar, sedikit kita baca-baca ilmu pengetahuannya, kemudian kami ikut tes. Dengan niat sekalian buat ibadah juga. Iya, di sana. betul sekali. Karena setahu saya kan juga terutama kan di Polri ini kan di SDM kita juga memang ada beberapa kedinasan kan. Ada yang di luar negeri, ada Iya. yang petugasan khusus Iya. lainnya. Nah, mungkin juga orang belum banyak tahu nih ternyata juga ada dari kita bisa berpartisipasi Iya. sebagai petugas haji. Cerita pengalaman teman-teman nih selama di sana. Selain dari tadi kan tugasnya kan untuk melindungi linjam ya. Iya, linjam. Melindungi Perlindungan Ya, itu jamaah. pelayanan tugas kami pelayanan itu tugas pelindungan jamaah. Mungkin ada cerita apa sih pengalaman yang paling menarik selama di sana, ataupun pasti kan tantangannya banyak banget ya. Betul. Yang paling menarik bagi teman-teman apa? Berkesan apa kira dari Madinah dulu? Kalau saya di Madinah itu banyak sekali ya pengalaman yang telah saya lalui di sana. Bahkan kalau bisa dikatakan itu udah kenangan buat saya gitu, dan nggak akan bisa saya lupakan itu. Saya menggendong seorang nenek. Neneknya itu saya lihat seperti nenek saya. Saya ngerasa seperti kayak saat itu memang saya ngerasa gini. Salah satu ketua kloter itu bilang ke saya, ibu ini mau masuk ke Rodoh. Ibu ini habis sakit dirawat. Dan saat itu kursi roda itu nggak ada sama sekali. Biasanya kursi roda itu ada dan memang pasti akan kita siapkan. Tapi saat itu benar-benar nggak ada sama sekali. Dan saya cari, saya telepon setiap sektor, saya telepon setiap pos, nggak ada, dan mereka menjawab, habis mbak. Saya seketika itu sudah berniat memang Pak waktu itu. Saya berpikir udah biar saya gendong aja gitu kan. Ibu ini biar saya gendong.
pas saya balik ke belakang itu saya lihat seperti nenek saya cuma bilang, Pak, ibu ini akan saya bawa ke dalam pintu rodoh, saya bilang begitu. Tetapi saya gendong, nggak apa-apa ya Pak? Iya Mbak, nggak apa-apa. Yang penting ibu ini masuk ke rodoh. Saya bilang, ibu benar, ibu mau. Saya bilang ke rodoh, benar Mbak, saya mau ke rodoh karena saya memang habis sakit. Akhir itu saya gendong Pak, dengan posisi dari pintu masuk itu kan jauh sekali ke dalam. Dan akhirnya saya gendong, saya bilang ada salah satu rekan saya bilang, Mbak Niswa tolong jaga ibu ini di belakang. Saya bilang gitu, jangan sampai ibu ini jatuh. Karena kan posisinya kalau kayak gendong, takutnya dia nggak megang pundak saya kan Pak, ya kan. Akhirnya saya gendong dan saya antar ke roda dan cuma bilang, saya cuma bisa doain Mbak sehat, panjang umur, anaknya sukses, berkah dunia akhirat. Dan itu saya ngerasa kayak nggak bisa ditukar dengan apa-apa. Saya nggak bisa selama hidup di dunia itu saya nggak bisa melihat kayak, oh ini loh bener-bener ketulusan orang gitu loh. Saya tidak ada maksud tujuan apapun menggendong itu karena memang saya niat untuk mengantarkan ibu itu, karena saya melihat udah seperti nenek saya, kemudian saya mendengar dia habis sakit, jadi saya berpikir mau nggak mau saya akan gendong. Saya bilang, Pak tolong gendong ibu ini ke pundak saya langsung jalan Pak, dengan nggak ada rasa beratnya, nggak ada rasa sakit di badan saya, nggak ada rasa gimana, sampai dan akhirnya dia cuma mendoakan saya ingat banget kata-katanya, saya doa buat Mbak biar Mbak sehat, anaknya sukses, sehat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi benar-benar pengalaman saya banyak sekali, tetapi yang saya lihat benar-benar ada di hati saya itu ya ibu itu. Jadi seperti apa ya Pak? Jadi seperti tidak ada rasa capek ya Lin ya, tidak ada rasa capek, kepuasan. Jadi kepuasan sendiri itu seperti kayak saya bicara sama Allah gitu, maksudnya ya Allah nih beri saya kekuatan biar ibu ini bisa masuk rodoh, saya bilang. Nah itu di situ saya ngerasa kayaknya pengalaman saya itu yang benar-benar berkesan itu ya itu, benar-benar yang saya lihat tuh benar-benar kayak, oh ini ya namanya benar-benar kita itu membantu sesama jamaah, kemudian istilahnya benar-benar puas ya Lin, maksudnya benar-benar kayak kok oh ini loh rasanya gitu. Jadi nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, jadi kayaknya ya mungkin hanya Allah yang tahu lah gitu. Karena kan juga itu lumayan jauh ya Mbak ya, jauh Pak, dari tempatnya itu ke jauh sekali, Raudoh. jauh ya, bukan nggak jauh sekali juga sih, ya, cuma kalau misalnya buat apalagi perempuan kan ya, buat menggendong itu kan lumayan. Iya benar-benar saya ngerasa, tapi di saat itu saya nggak ada rasa capek, sakit atau apapun, nggak ada. Yang saya rasakan hanya saya senang, bahagia bisa membantu jamaah untuk masuk ke raudhah. Gitu aja. Ini itu satu sisi spesialnya juga, kita melaksanakan tugas tapi di jalan Allah juga. Iya, kan? Betul. Nah, kayak kita juga ada cuplikan ya Mbak ya, video pengalaman selama kegiatan di sana. Mungkin salah satunya video itu juga ada kan? Ada. Yang pada saat menggendong nenek-nenek itu. Ini baru mau berangkat ke raudhah atau udah kembali? Iya, ini baru berangkat ke raudhah. Itu masih jauh tuh Pak, untuk pintu masuknya itu masih jauh sekali. Berarti ibu itu kondisinya nggak terlalu fit ya? Iya, ibu itu kondisinya nggak terlalu fit, jalannya juga nggak bisa cepet, habis sakit dan dirawat. Mbak, itu lumayan loh Mbak. Ya, tapi saya ngerasa gini, ya Allah, saya cuma bilang dalam hati saya, ya Allah kasih saya kekuatan agar ibu ini bisa masuk raudhah. Karena si ketua kloter itu bilang begini sama saya, Bu, tolong ibu ini tuh habis sakit, habis masuk rumah sakit. Saya cuma bilang, bener Pak mau masuk ke raudhah. Cuma saat itu saya bingung karena memang nggak ada kursi roda ya Lin. Karena kan kalau kursi roda memang disediakan ya. Memang setiap sektor. Jadi gini, setiap sektor itu selalu pasti ada. Pasti ada kursi roda. Tapi kenapa di saat itu tidak ada sama sekali? Biasanya memang sering kekurangan nggak Pak? Kalau kekurangan sih nggak Elin. Ya, tapi kalau saat bersama fasilitas emang cukup lah ya sebenarnya. Cukup sebenarnya cukup. Cuma memang saat itu kan ada kendalanya. Ada kan salah satu dari kloter itu ada yang nggak bisa jalan ya Lin ya. Ada yang sakit atau ada yang pas bersamaan. Ya, sepanjang mereka berkegiatan itu tiba-tiba mungkin kurang fit ya. Betul. Mungkin ada video lainnya juga. Ini yang pada saat kapan, waktu Mbak? saya Ini di Madinah atau di Mekah? Ini di Arafah. Oh, di Arafah. Jadi ini ada salah satu jemaah, dia head stroke. Jadi saat itu saya lagi
Jadi gini, kalau kita kan di Arafah itu TNI Polri itu jadi ketua maktab ya, Lin. Iya. Maktab itu apa? Maktab itu sebutnya Apa namanya, tenda. Tenda, Di dalam, tenda. Di dalam tenda Oke, itu iya, ada iya, iya. ada Tanggung beberapa jawab atas dari ya tempat ada beberapa tenda jumlah itu. kloter gitu ya. Jadi saat saya kan kita nih ada kedatangan nama pendorongan ke Mina ya. Saat ini kan kita waktu pas pendorongan itu ya kita nih sebagai ketua maktab sebutnya Lin ya. Jadi itu mobile. Pekerjaan kita tuh mobile, nggak hanya ngurus makannya jamaah atau ngurus yang lainnya enggak. Nah, kebetulan saya ditelepon sama ketua kloter ini dari JKS kalau nggak salah ini ya. klub. Kloter JKS ini telepon, Bu Erni, ini ada salah satu jemaah yang head stroke. Karena memang harus tanggung jawab saya karena di maktab saya kan. Nah, setelah itu saya lihat dan benar-benar memang itu udah head stroke banget dan memang itu udah kaku semua. Nah, terus saya inisiatif, saya ambil batu es, saya tuangkan air, terus saya siram di kakinya. Nah, kebetulan dokter pun sama seperti itu. Nah, ini lagi sela-sela nunggu supir driver untuk ngangkut ke Ambulans. Ada, tapi kendaraan ada. untuk membawa ke rumah sakit. Oh ya, bagi yang Klinik sudah nggak di mungkin sana. nggak memungkinkan lagi buat lanjut Mm-mm. ibadahnya ya. Tapi alhamdulillah ketolong, Pak. Oh, Alhamdulillahnya. Kalau yang di Mekah ada nggak video yang di Mekah, kegiatan di Mekah? Ini di Madinah juga Ini ya? di Madinah. Kalau Mekah yang pas depan ini tuh, yang ngangkat jemaah yang naik kursi roda, yang di depan hotel itu kayaknya, Pak. Tapi ini kan pasti rame banget kan, Mbak? Rame. Karena umroh itu sendiri itu kan sudah rame banget ya Iya, menurut saya, betul. apalagi kayak di Ka'bah. Orang itu kan Jutaan. ya mungkin pernah berpikir juga ya, kapan sih mereka nih bisa mungkin menikmati dengan tenang di depan Ka'bah, karena kan mungkin impian orang begitu ya. Tapi betul. pada saat umroh itu sendiri tuh ramenya luar biasa kan, Iya. karena seluruh jamaah dari Indonesia itu kan datang semua ke sana. Apalagi mungkin pada saat ibadah haji nih yang Iya. mungkin bisa berkali-kali lipat lebih ramai daripada umroh itu sendiri Iya, kan. betul. Mungkin di Mekah itu mungkin lebih lebih padat lagi Lebih ya Mas. padat, lebih crowded. Di Mekah tantangannya lebih crowded karena seluruh jemaah Indonesia dan jemaah seluruh dunia akan berkumpul. Pusatnya di sana Pusatnya semua. di sana semua. Pasti kan tantangannya kan beda juga ya. Tantangannya mulai dari cuaca, crowded, itu semua tantangan yang kita perlu hadapi dari Linjam sendiri. Dan kita sebagai TNI Polri, Linjam Polri ini alhamdulillah kan tugas utama kita melindungi, mengayomi dan melayani Iya. masyarakat, sudah terbiasa di Iya. wilayah. Jadi tinggal melaksanakan saja di sana kebiasaan tugas pokok kita di tanah air. Kategori TNI Polri memang berarti di tim Linjam, pelayanan Iya, Linjam. iya betul. Perlindungan dan pelayanan Perlindungan jamaah. pelayanan jamaah. Dari pengalaman yang banyak tadi itu, mungkin kan saya juga banyak dapat berita ya, ada beberapa jamaah mungkin yang sampai meninggal dunia. Itu betul. gimana ceritanya Mas di sana? Yang meninggal itu mungkin karena lansia juga, terus cuaca yang begitu panas, Ekstrim panas. ekstrim. Iya. Pertolongan itu secepat mungkin di sana sudah teratur. Untuk pertolongan pertama itu sudah teratur. Namun kadang kehendak lain, panggilan dari Yang Maha Kuasa, untuk pertolongan pertama sudah maksimal dari Kementerian Agama untuk mempersiapkan evakuasi secepat mungkin. Satu sisi kan mungkin juga bagi sebagian umat juga mungkin itu adalah meninggal yang Yang dinantikan, juga dinantikan, ya, ya. karena kan Tempat pahalanya kan Iya. tempat yang paling suci di sana. Tapi sebetulnya gini Pak, di setiap sektor itu memang kita diberikan tim kesehatan ya Lini ya. Kesehatan Jadi dari pendamping, itu dari iya, Indonesia. dari kementerian tuh sudah diberikan jadi pendampingan. pendampingnya. Jadi dari sektor itu sudah terdiri dari Linjam, lansia, Ada 7 layanan. ada 7 layanan itu sudah terdiri dari 7 layanan itu di dalam satu sektor itu. Kesehatannya. Iya, jadi Berarti seluruh kesehatan sudah ada di dalam sudah ada, seluruh tim sudah. itu. Dokter ada, perawat ada, semuanya ada. Jadi kalau untuk penolongan pertama sih pastinya cepat gitu. Mungkin dibalik dari seluruh tantangan tadi kan kayak Mas bilang kan ada apalagi selain cuaca gitu kan, medannya juga, dan banyak saking ramainya kan umat seluruh dunia datang ke sana selain dari orang Indonesia kan, mungkin juga orang Indonesia kan terkenal dengan posturnya yang lumayan kecil di antara yang lain ya. Iya. Apalagi mungkin bertemu dengan umat lain gitu yang badannya lebih jemaah besar, lebih kita juga
kerepotan, apalagi teman-teman kan bagian perlindungan kan. Iya, betul. Ada kakek-kakek atau ibu-ibu yang Dari kesusahan di sana gitu. baik kita selalu mengedukasi kepada jemaah untuk selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan saat keluar dari hotel, mulai dari menggunakan alat pelindung diri saat keluar dari hotel biar nggak terlalu panas, bisa pakai payung, bisa pakai kacamata, dan tidak membawa uang terlalu banyak saat ke Masjidil Haram, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat di dalam melaksanakan tawaf tidak memaksakan untuk mencium Hajar Aswad bila tidak memungkinkan. Tapi masih banyak dari jamaah yang berusaha buat ngejar itu, karena itu kan ramai banget ya. Iya, betul. Banyak banget ya. Sangat, semua jamaah mungkin cita-citanya Iya. pingin mencium Hajar Aswad. Namun kita dari Linjam TNI Polri selalu menghimbau untuk tetap menjaga keamanan keselamatan saat melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Mungkin tadi kan pengalaman Mbak Erni yang tadi membangkan nenek-nenek itu ya, Kamu Gendo kan nggak ngerasain Mbak ya. Iya. Karena kan beberapa orang juga cerita selama melaksanakan ibadah di tanah suci itu orang juga bilang hal-hal yang nggak masuk akal di mereka tuh kejadian Nah, gitu itu kan. betul sekali. Bener kan Iya. hal-hal kayak mungkin ada orang cerita nih, dia cuma kepikiran bahwa dia tuh lapar. Tiba-tiba ada jamaah lain dari luar negeri yang ngasih kurma, oh, pas banget pada sedia lapar gitu kan. Mungkin dari Mas Heri sendiri ada nggak kejadian apa mungkin yang benar-benar teringat selama di sana? Ada satu kejadian yang paling saya berkesan, yaitu mencari jemaah yang lupa pulang. Waktu itu dari salah satu kloter BTH dari kloter Batam, kami dapat laporan dari ketua kloter Pak Linjam, salah satu jemaah kami sudah 5 hari tidak pulang. Sudah 5 hari Nggak tidak pulang ke hotel, ke pemondokan. hotel. Ya, itu banyak sekali itu, Pak. Bener-bener kadang ya lupanya itu lupa jalan ini sebetulnya. Iya. lupa pulang Dimensi, atau lupa ya. lupa tempat, lupa daerah? Lupa pulang, dia lupa pulang dan nggak tahu nih jalannya kemana. Padahal hotelnya tahu, oh saya di sana hotelnya, Tahu, tapi gitu memang- kan. Tapi kemana ya Pak jalannya gitu. Oke. Ya, kami lanjutkan, terus kami merespon, kami mencari, kita share semua di grup Linjam seluruh sektor. Tolong dari identitas dari Siskohat udah keluar datanya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki waktu itu sekitar umur 50 tahun, belum terlalu tua juga, Iya. masih muda. Kami mencari ke seluruh sektor, belum ada informasi. Kemudian sampai 5 hari belum pulang juga. Kita mencari ke seluruh rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Saya masuk ke IGD, tempat penitipan mayat itu kita cek satu-satu ke rumah sakit, didampingi dari tim kesehatan dari tim Daker juga. Kita mencari ke rumah sakit, ke poliklinik, tidak ada yang mengetahui, tidak ada informasi. Kemudian hari ke-6 atau hari ke-7, salah satu rombongan kloter beliau itu mencari juga di Masjidil Haram, itu ketemu. Dia berdiri di salah satu pilar tembok Ka'bah, di apa namanya? Balik di balik Di dalam Masjidil Haram. Ya, dalam masjid, jadi Masjidil Ya, Haram. di Masjidil Haram, bukan di Ka'bahnya, di Masjidil Haramnya. Ketemu sama salah satu rombongannya. Kemudian langsung dilaporkan di grup, alhamdulillah sudah ketemu. Setelah kita ketemu, kita antar ke rumah sakit, kita periksa kesehatan beliau. Terus setelah itu kita tanya ke beliau, selama 5 hari itu kemana aja nggak pulang? Penasaran juga kita. Iya. Bapak itu menjawab, 5 hari cuma berdiri di situ aja, di seputar Masjidil Haram. Terus kita tanya, makannya apa Pak? Makannya cuma air zam-zam, minumnya air zam-zam. Terus ada yang kadang-kadang jemaah yang ngasih kurma gitu. Selama 5 hari itu beliau tuh nggak makan, nggak ini, tapi bertahan, alhamdulillah sehat. Dan sekarang sudah kembali lagi ke tanah air, berkumpul dengan keluarga. Karena kan mungkin kita sebagai panitia juga kita pasti was-was ya. Iya. Was-was. Tapi ternyata banyak jamaah mungkin yang nggak merasakan, karena mereka memang ingin melaksanakan ibadah secara maksimal di sana kan. Mungkin pada saat itu juga mereka juga kaget ya. Iya. Bahwa ternyata saya dicari-cari selama ini, padahal beliau mungkin di sana-sana aja gitu kan. Selain dari pengalaman tadi kan kita udah banyak cerita nih masalah tantangannya, permasalahan kisah-kisah yang mungkin ya menyentuh, tapi
satu sisi pasti ada dong bagaimana kesenangan selama di sana ya kan. Kita kan Iya. ramai tuh. Betul. Ya namanya juga di Masjidil Haram Iya. kan, di mana kita bisa beribadah yang diganjar berkali-kali lipat kan, puluhan ribu kali lipat. Mungkin ada nggak cerita-cerita yang bikin menyenangkan selama di sana? Kalau menyenangkan, sebetulnya menyenangkan banyak juga ya, Menyenangkan semua, Li. menyenangkan Kayak semua. semuanya tuh menyenangkan, Pak. Jadi kita tuh terkadang tuh yang buat kita senang itu namanya kan kita bukan negara kita ya. Jadi kita tuh seakan-akan mengeksplor makanan, Lin. Iya. Iya sih, bener sih. Jadi kita tuh jadi seakan-akan kayak kita tuh gini, oh di sini tuh ada makanan apa ya gitu. Jadi yang buat kita senang itu ya kita senangnya mengeksplor makanan Iya. apa nih, misalkan hari ini oh ada jus nih yang enak di sana, kita dateng gitu kan. Nanti apa mungkin kita nanti makan bareng-bareng sama petugas-petugas gitu kan, makan nasi kebuli atau nasi mandi atau apa Ya, kayaknya gitu juga kan. ada di video tadi ya. Ada, jadi kita tuh sebetulnya di sana tuh seneng ya, Lin. Maksudnya senengnya tuh dinikmatin, senang gitu. Jadi Melaksanakan tugas. melaksanakan tugas tuh nggak merasa terbebani. Jadi kadang kalau kayak kita sambil jalan nih nganter jamaah, terus kita lihat, oh ada makanan baru nih di sini. Jadi kita ke sana gitu loh. Jadi ya yang buat senang kita itu kan ya karena pekerjaan kita ya, Lin. Jadi kita tuh seakan-akan kayak ya kita menikmati gitu loh. Terus kita menjalankannya tuh senang gitu. Jadi ya sama-sama aja. Jadi nanti tadi di sana ada ini nih, ada tempat makan enak gitu. Ayo rame-rame makan rame-rame gitu. Tapi di luar dinas ya, bukan pas Iya. kita lagi berdinas, enggak. Kan memang kami tuh dibagi 3 shift. Iya. Jadi satu shift itu 8 jam Setiap hari. setiap hari. Oke. Nah, jadi setelah kita lepas ya kita Oh, menyesuaikan iya. gitu. Jadi apa kita mau ke hotel, apa kita mau beli makan, apa beli minum gitu. Ya fleksibel aja sih sebetulnya. Ya banyak ya pokoknya kalau kita senang tuh ya senang aja gitu di sana. Jadi senang gitu. Kadang kalau ya kita kan menemukan hal baru. Hal-hal baru di luar Banyak negeri, sekali kan? yang menemukan hal-hal yang baru dari personalnya, dari lingkungannya, terus antar jamaah. Mungkin ragam jamaah Semuanya juga. ragamnya banyak. Jadi ya seneng aja kita ngejalaninnya. Total berapa lama sih selama di sana, Mbak? Di luar dari waktu pelaksanaan haji itu kan selama sebulan ya. Mungkin pasti kan dari panitia juga datang duluan dan kembali membelakangi. Itu berapa lama total? Kalau di kami 76 hari. Kurang lebihnya ya untuk Dakar Madinah ya 76 hari. Jadi 76 hari. sebelum jamaah datang, kami datang. Yang Oh, Madinah untuk lebih Dakar duluan Madinah daripada lebih yang iya Mekah. dari Mekah. Jadi kami berangkat tanggal 7 Mei kan. Waktu itu kan kloter pertama kan hitungannya 2 minggu atau seminggu dari kita datang lah, ya kan. Nah, kembalinya kita sampai Jakarta tanggal 24 Juli. Jadi mereka belum datang, yang Dakar Madinah sudah datang. Iya. Nah, setelah mereka pulang semua, nggak ada satupun jamaah Indonesia, baru kita pulang. Kalau di Madinah, kalau di Mekah, Lin? Kalau Mekah sendiri total 60 hari. Jadi lebih cepat dari Dakar Madinah. Berangkatnya tanggal 15 Mei, pulangnya 15 Juli. 60 hari 60 di hari. penugasan lumayan juga ya. Suka dukanya apa sih selama meninggalkan itu kan 3 bulan loh. 2 bulan, 3 bulan kan lumayan banget ya. Suka dukanya apa selama meninggalkan Kalau kampung tercinta kita ini? kalau sukanya alhamdulillah bisa diberikan kesempatan lewat institusi kita sendiri dari Polri memberikan kesempatan berangkat melaksanakan tugas dan sekaligus beribadah. Terus dukanya mungkin karena jauh dari keluarga saja. Mungkin juga culture shock lah ya selama di sana ya. Ya, kalau culture shock sih sebetulnya 50% ya, nggak terlalu culture shock banget sih, karena kan yang kita selama ini lakukan di sana ya sebetulnya sama aja seperti Dengan di sini. kegiatan kita di sini Semuanya sebagai kita anggota Polri. ya kan, karena memang sudah kita biasa melindungi mengayomi masyarakat kan istilahnya, dari segi makan, tidur atau apa itu sama aja seperti di sini. Nggak ada Mungkin malah culture shocknya setelah balik ke Indonesia ya. Ya. Yang selama di sana kegiatan Iya, aktivitas betul, sehari-harinya. betul sekali. Perlu penyesuaian lagi. Penyesuaian Ah, lagi. Balik-balik ngantor lagi gitu kan, kegiatan dan sehari-hari tidur itu saya yang biasanya jam 9 udah tidur, Heeh. saya tuh bisa tidur jam 2 pagi baru bisa tidur. Di sini. Iya, itu sekitar semingguan itu saya begitu terus. Ya, jet lag gitu. Jet lag jet lag gitu, atau iya. apa? Kayak jet lag gitu. Jadi nggak bisa. Kan kalau di sana jam 2 kan di sini jam 2 pagi, di sini jam Beda 10. 3 jam ya, 4 jam ya. Jam 9 jam 10 lah istilahnya.
apalagi mungkin di sana kan lebih banyak aktivitas fisik kan. Iya. Capek, pegel, langsung Langsung istirahat. subuh langsung ke Iya, masjid gitu betul. kan. Tapi kan sebagai petugas ibadah haji ini kan selain menjadi menjamu tamu-tamunya Allah kan juga ada nggak kesempatan bagi teman-teman melaksanakan rukun haji juga selama di sana? Baik, kalau dari petugas itu diberikan kesempatan semuanya melaksanakan rukun yang sudah maupun yang belum. Diutamakan yang belum pernah. Yang sudah pernah juga ditawarkan melaksanakan rukun. Jadi sambil melaksanakan tugas, seluruh petugas itu sudah menempati maktab masing-masing. Jadi sehari sebelum sehari sebelum puncak haji, seluruh petugas sudah menempati maktab yang sudah diplotting di Arafah. Kemudian setelah di Arafah, petugas juga akan bergeser ke Musdalifah. Musdalifah sekaligus melaksanakan Berarti juga ya sekaligus ya. Iya. Kita Iya. juga melaksanakan Melaksanakan tugas tapi Iya, juga sekaligus melaksanakan ibadah tugas. hajinya. Sekalian Barengan. ibadah. Iya. Jadi utamanya itu melaksanakan tugas. Rukun hajinya, rukun kita mengikuti. Jadi sekaligus melaksanakan tugas dan melaksanakan ibadah haji. Sebagai bonus lah ya kan. Iya, betul. Itu benar-benar luar biasa. Iya. Kita bisa dinas, bisa beribadah yang pahalanya berkali-kali lipat, bisa Iya. juga melaksanakan kewajiban Kewajiban. rukun Islam. Melayani tamu-tamu Allah. Mungkin terakhir nih, dari teman-teman yang udah melaksanakan petugas ibadah haji di sana, apa sih pesan-pesan buat mungkin para calon jamaah haji yang akan berangkat tahun depan atau tahun berikutnya? Karena kan banyak mayoritas mereka yang udah mempersiapkan dari sekarang, baru berangkatnya tahun depan atau malah tahun-tahun kemudian. Jadi banyak yang dulunya mungkin masih muda, sekarang mungkin udah nggak muda lagi. Mungkin apa pesan-pesan teman-teman buat calon jamaah? Kalau pesan-pesan kepada calon jamaah, siapkan fisik yang pertama, latihan fisik, mulai dari terus menjaga kesehatan, pola makan, kebiasaan ya perlu dipersiapkan dan rutin mengecek kesehatannya dan sudah dipersiapkan oleh Kementerian Agama, namanya istita. Jadi sudah memenuhi kriteria istita, baik dari fisik, kemampuan mental dan lebih banyak berdoa ya, Lin. Ya, berdoa. Lebih banyak berdoa. Itu yang lebih penting, Itu yang lebih penting, berdoa biar Berikan cepat dipanggil sama Allah. Amin ya rabbal Ya kan ada kan yang nunggu sampai berkunjung Iya. berkunjung. Jadi ada yang nunggu sampai 10 tahun, tiba-tiba ini kalau saya dengar dari cerita jemaah, sampai ada yang bilang saya seharusnya nunggu sampai 15 tahun, tapi tiba-tiba saya pas 10 tahun udah dipanggil, Mbak, katanya gitu. Tahu saya yang nunggu sampai 10 tahun, tiba-tiba adik saya meninggal, saya gantiin, nggak nunggu sampai 10 tahun, tiba-tiba 4 tahun saya udah dipanggil gitu. Jadi ya itulah kembali lagi Lin ya. Semua sudah panggilan Allah dan jangan putus berdoa gitu aja. Ya, nggak semua orang tidak semua orang mampu yang menjadi tamu Allah di sana, karena kan orang yang berangkat ke sana adalah Orang ada yang bilang orang yang dipanggil ya, gitu kan. sama mungkin disebutnya gini, orang yang dimampukan Allah ya Lin ya. Ya. Maksudnya orang yang memang benar-benar sebutnya kan kalau dibilang mampu semua orang pasti akan mampu. Iya. Iya kan, Pak? Iya. Kalau Penting ada niat, ya, usaha. yang penting ada niat dan usaha. Tapi Allah itu memanggil itu yang memampukannya dia di sana gitu. Masya Allah, terima kasih banyak sharingnya teman-teman. Saya sendiri sebagai anggota Puri juga pasti termotivasi dong. Iya, Ya. betul. Selain juga melaksanakan tugas, kita juga ngebayang nih bisa beribadah di sana gitu kan, bisa melayani jamaah di sana ya. Orang beribadah aja kita layani ya, Iya, gimana betul. pahala kita gitu. Betul Kan. sekali, Pak. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Mungkin kita bisa bertemu lagi kapan-kapan. Amin. Sobat Polri, sekian dulu cerita kita bersama teman-teman saya sebagai narasumber. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya dengan topik yang menarik dan yang lebih seru lagi. Saya Ibtu Jordi Aristo, terima kasih atas perhatiannya. Salam Salam presisi. presisi.